kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi dan motivasi yang berkaitan dengan kamu baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, dalam rangka mencari jati diri yang sebenarnya, banyak di antara kita yang mengalami kesulitan karena ada beban dalam tanda kutip, merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Sejak masa kanak-kanak, ketika kita belajar bersosialisasi, belajar berkomunikasi dan berrelasi dengan orang-orang di sekitar kita dalam masyarakat sosial kita, kita mendapatkan pembelajaran dari orang tua atau orang dewasa lainnya, seperti entah guru atau tokoh masyarakat sekitar atau kakak-kakak kita, tetangga kita dan seterusnya, untuk mencari jati diri kita di luar diri kita. Jadi bukan mencari jati diri di dalam diri kita, tetapi di luar diri kita. Kita kemudian merasa bahwa hanya dengan mengikuti keinginan orang lain, harapan orang lain, dan seringkali mau dan menerima disalah-salahkan, kita dapat diterima oleh mereka dan menjadi pribadi yang baik menurut mereka, baik dalam tanda kutip. Tetapi sebenarnya pada saat itu, proses itu, kita belajar sedang membenci diri sendiri dan merasa tidak pantas untuk menjadi bahagia. Namun itu tidaklah benar. Kita harus mencari jati diri kita di dalam diri kita sendiri, dan bahwa kita ini baik-baik saja. Kita harus menghentikan proses kebencian pada diri sendiri dan kemudian menumbuh kembangkan jati diri kita atau diri kita yang sesuai dengan diri kita yang senyatanya. Latihan rohani dan mengembangkan hal-hal yang positif, talenta-talenta kita, potensi-potensi kita di dalam diri sendiri adalah jalan menuju kebahagiaan dan menghilangkan kebencian pada diri sendiri. Penjelasan singkatnya sebagai berikut, saudari dan saudara sekalian. Dalam proses perkembangan diri, pada masa kanak-kanak sampai kita masa dewasa, seringkali kita harus bekerja keras memenuhi persyaratan yang ada di masyarakat untuk dapat bertahan hidup di dalam dunia sosial kita. Kita berusaha menjadi sempurna seperti tuntutan orang lain atau masyarakat sosial kita di mana kita berada, bahwa di dalam hidup maupun di dalam karya kita, segala daya upaya kita fokuskan untuk usaha-usaha tersebut. Pusatnya adalah tuntutan sosial, keinginan orang lain, harapan orang lain terhadap diri kita. Jadi pusatnya bukan pada diri kita sendiri, tetapi pada lingkungan sosial kita, kepada orang lain. Akibatnya kita tidak menyadari diri kita yang senyatanya, karena seluruh usaha, seluruh fokus kita, perhatian kita itu pada orang lain, keinginan orang lain, harapan orang lain, bukan apa yang ada di dalam diri kita, potensi-potensi kita, diri kita yang senyatanya. Dan karena seringkali kita tidak mampu memenuhi persyaratan yang diberikan oleh orang lain tersebut kepada kita, kita kemudian merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Setiap kita berusaha, ada sesuatu yang tidak memuaskan bagi orang lain. Setiap kali kita berusaha lagi, ada sesuatu yang tidak memuaskan dan kita dipersalahkan. Kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Akibatnya kita merasa ada sesuatu yang salah dalam diri kita, dan kemudian kita menumbuhkan perasaan benci pada diri sendiri. Kita membenci diri sendiri.
Kita tidak mampu menerima diri apa adanya dan kemudian tidak mampu mencintai diri kita yang sebenarnya tanpa syarat. Nah, ketidakmampuan menerima diri sendiri dengan tulus dan mencintai tanpa syarat ini menjadikan kita menderita. Kita menderita karena harus memenuhi harapan orang lain, memenuhi keinginan orang lain agar kita dapat diterima, agar kita dikatakan baik oleh orang lain. Penderitaan ini menyebabkan kita tertekan dan mendorong kita sekali lagi untuk membenci diri sendiri dan menyakiti diri sendiri. Karena lama-kelamaan kita belajar dengan menyakiti diri sendiri dan menerima disalahkan, kita dapat diterima oleh orang lain. Dan itulah yang kemudian kita cari terus-menerus, menyakiti diri sendiri, menerima disalahkan orang lain, dan agar kita damai dengan mereka. Tapi tidak damai dengan diri sendiri. Kita tumbuh kebencian terus-menerus pada diri sendiri. Selalu merasa ada yang salah di dalam diri sendiri. Nah, saudara dan saudara sekalian, kita harus berhenti berjuang menghentikan kebencian pada diri sendiri ini dan kemudian menyadari siapa diri kita yang sebenarnya, siapa diri kita yang sejati sekarang ini dan saat ini. Dan itu salah satu metode yang dapat kita temukan, yang dapat kita usahakan adalah dalam keheningan, dalam meditasi, dalam latihan rohani, dalam kehidupan yang lebih hening, masuk ke dalam diri kita sendiri. Dalam keheningan menyadari siapakah diri kita yang sejati di dalam hati kita. Di relung hati kita yang paling dalam terdapat diri kita yang senyatanya. Diri kita yang senyatanya tidak ditemukan pada diri orang lain, di dalam masyarakat, bukan. Tetapi di dalam diri kita sendiri, di relung hati kita yang paling dalam. Dan di dalam diri kita yang senyatanya, di dalam hati kita yang paling dalam, itu kita dapat menemukan kemerdekaan. Dapat menemukan bela rasa dan cinta yang tak bersyarat. Di dalam diri kita yang sejati ada kemerdekaan. Karena kita diciptakan Tuhan dengan kemerdekaan, dengan kebebasan sejati. Di situ ada bela rasa. Bela rasa terhadap diri sendiri dan bela rasa terhadap orang lain. Dan di situ ada cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat pada diri sendiri dan cinta tanpa syarat pada orang lain. Dan itu yang menyebabkan kita bahagia. Dan itu yang menyebabkan kita dapat tumbuh kembang secara optimal dan dapat berbagi kebaikan pada orang lain. Hanya dengan meditasi dan latihan rohani kita dapat menemukan diri yang sejati, yang dapat kita terima dengan tulus dan kita cintai tanpa syarat. Saudara dan saudara sekalian, marilah kita bangun usaha kita dengan tekun dan disiplin untuk bermeditasi, untuk latihan rohani, sungguh masuk ke dalam diri kita sendiri, ke relung hati kita yang paling dalam dan menemukan diri kita yang sejati. Kita kembangkan potensi-potensi anugerah-anugerah yang diberikan Tuhan pada kita secara optimal agar kita menjadi bahagia, mampu merdeka, mampu berbela rasa, dan mampu mencintai tanpa syarat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita kembangkan secara maksimal potensi-potensi diri, talenta yang kita miliki, anugerah-anugerah yang kita miliki secara optimal, dan kemudian kita bagikan kepada orang lain. Kita tebarkan aura positif, hal yang positif, sehingga kita menjadi bahagia, tapi sekaligus bermakna. Itu saya kira yang merupakan misi hidup kita, menjadi bahagia dan bermakna. Anda pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selamat untuk mencoba.